Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Qala radiyallahu anhu wa qala al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alaihi ahabballahu ta'ala an yabtaliya asfiya'ah takammulan li fadailihim wa raf'atan li darajatihim walidha qila man dhanna anna shiddatal bala'i huwa anna shiddatal bala'i hawanun bil 'abd faqad dhahaba lubbuhu ay aqluhu wa 'amiya qalbuhu faqad ibtuliya minal akabiri ma la yuhsa. Al-Imam Qurtubi sahib pemilik kitab tafsir Jami'ul Ahkam yang berasal dari Andalus. Beliau mengatakan apabila Allah Ta'ala ingin memberikan ujian kepada orang-orang yang ia cintai, kepada orang-orang yang terpilih, tujuannya adalah takammulan li fadailihim wa raf'atan li darajatihim, untuk menyempurnakan kemuliaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Oleh sebab itu, siapa yang mengira bahwa jika ada ujian yang begitu berat adalah satu bentuk kehinaan kepada hamba, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, maka sungguh telah hilang akalnya dan telah buta hatinya. Karena banyak sekali orang-orang besar, orang-orang salihin, para aulia, para ulama yang mereka berada di atas manhaj yang benar, tidak terhitung berapa jumlah mereka yang perjalanan hidup mereka dipenuhi dengan ujian, disebut dengan mihnah, bentuk jamaknya mihan. Jadi para ulama terdahulu yang lurus di atas manhaj yang benar, mereka selalu mengalami yang namanya ujian di dalam agama mereka, mihnah atau jamaknya mihan. Bahkan sekelas para nabi juga mengalami hal itu. Para nabi mengalami ujian yang begitu luar biasa. Di antaranya, ala tara ila dhabhin nabiyallahi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Disembelih seorang nabi, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya itu dibunuh di saat sedang sholat. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau menyebutkan beberapa riwayat kronologis terbunuhnya Nabi Yahya. Nabi Yahya ayahnya juga seorang nabi, Nabi Zakaria, dan hidup semasa dengan Nabi Isa. Bahkan ada hubungan famili, hubungan keluarga. Nabi Yahya di dalam Al-Quran Allah sebutkan sayyidan wa hasura wa nabiyya. Ini tiga sifat utama Nabi Yahya. Sayyidan, pemimpin. Wa hasura, orang yang mampu menahan hawa nafsu.
wa nabiyya, dan seorang nabi. Al-Imam Qatadah menjelaskan makna dari nama Nabi Yahya diambil dari kata hidup atau menghidupkan. Yahya dari kata hidup. Lianna Allah Ta'ala ahya qalbahu bil iman wan nubuwah, karena Allah menghidupkan hatinya dengan keimanan dan kenabian, maka namanya diambil dari kata hidup. Dan beliau salah satu nabi yang mendapatkan syahadah. Jadi Bani Israel itu diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, termasuk dalam kitab Tarikh Al-Islam yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Jadi para nabi dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya 70 orang. Bani Israel membunuh nabi-nabi mereka 70 orang nabi. Qutila ala sakhrati allati bi baitil maqdis sab'una nabiyan minhum Yahya ibn Zakaria. Dibunuh di satu batu yang besar yang ada di Baitul Maqdis. 70 orang nabi mereka dibantai di situ, dibunuh di situ. Di antara mereka adalah Nabi Yahya ibn Zakaria. Tapi ketika mereka selesai membunuh para nabi tersebut, setelah itu mereka binasa. Tidak lama waktunya mereka semua Allah binasakan. Dikisahkan bahwa sebab atau kronologis dari terbunuhnya Nabi Yahya, ada seorang wanita, dia ingin menikah dengan seorang raja yang hidup di zaman tersebut. Lokasinya sebagian ulama mengatakan di Damaskus, sebagian sejarawan lain mengatakan di Palestina. Pernikahan itu antara seorang ayah dengan anak tirinya yang ibunya sudah dinikahi oleh orang tersebut. Itu kan tidak bisa. Anak tiri, dia punya ibu, menikah dengan seorang laki-laki dan sudah terjadi hubungan, maka anaknya itu haram untuk dinikahi. Ternyata Nabi Yahya melarang itu. Maka sang wanita ini, dia karena cinta kepada raja tersebut, walaupun mereka mahram, maka wanita itu meminta agar sang raja mengutus orang untuk membunuh Nabi Yahya dengan cara dipenggal kepalanya dan dimasukkan di keranjang. Maka dikirimlah utusan. Utusan tersebut mendatangi Nabi Yahya yang pada waktu itu sedang melaksanakan sholat dengan Nabi Zakaria, sang ayah. Maka dalam keadaan sholat dipenggal kepalanya Nabi Yahya dan dimasukkan ke dalam keranjang atau satu wadah beserta dengan curahan darah yang mengalir dari tubuhnya Nabi Yahya. Setelah itu dibawakan kepala Nabi Yahya kepada wanita tersebut. Itu satu riwayat mengatakan demikian. Riwayat kedua, wanita ini jatuh cinta kepada Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya menolak, sehingga dia sakit hati. Dia memprovokasi raja untuk membunuh Nabi Yahya dengan cara dipenggal kepalanya. Riwayat yang lainnya mengatakan digergaji. Kesimpulannya bahwa Nabi Yahya itu dibunuh padahal seorang nabi, tapi mendapatkan ujian sampai pada tahapan beliau dibunuh.
Ada pendapat juga mengatakan Nabi Yahya tidak dibunuh, diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ada pendapat itu juga. Dan itu dijelaskan satu persatu, diuraikan satu persatu dengan riwayat-riwayatnya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya. Nah ini kisah tentang Nabi Yahya dapat ujian.